Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat BUM Desa di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tutorial cara penggunaan aplikasi Prabu. Metode yang saya gunakan adalah praktik, yaitu Bapak Ibu sahabat BUM Desa akan mempraktikkan soal simulasi yang sudah saya siapkan untuk nanti kita sama-sama gunakan untuk mempraktekkan aplikasi Prabu ini. Kasus simulasi penggunaan aplikasi Prabu. Ya, ini sudah saya buat soal simulasi. Nantinya kita coba praktekkan ya. Nah ini kebetulan identitas BUM desanya sudah saya isikan nih untuk tahap pertama nih ya. Jadi untuk identitas BUM desanya ini kan di apa namanya? Kita bisa isikan di setup ya. Nah, BUMDes, identitas BUMDes kita isikan di sini. Cara mengisikannya tinggal di input saja, biasa ya. Ini di input saja. Kemudian ini juga di input alamatnya, kabupatennya, kecamatan, dan desanya. Gitu ya. Desanya misalkan desa apa ya? Melati, misalkan gitu ya. Saya update gitu ya, gitu. Kecamatannya Aman Tentram aja ya. Seperti di soal tadi ya. Ini soal belum saya sesuaikan. Kecamatan Aman Tentram, Desa Melati, gitu ya. Nah, ini bisa saya sesuaikan. Kemudian klik update change. Ya, di sini ada informasi bahwa sukses, gitu ya. Untuk mengubah apa namanya logo ini tinggal choose file, kemudian upload seperti itu. Ini adalah langkah pertama yaitu pengisian identitas BUM desa. Kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan pertama kali adalah menginput saldo awal, gitu ya. Setelah kita menginput identitas BUM desa, langkah berikutnya adalah kita menginput saldo awal. Dari mana? Dari jurnal umum. Nah, di sini. Pintu masuknya adalah di sebelah kanan ini untuk menginput saldo awal. Jadi klik di sini. Nah, di sini otomatis tanggalnya akan menjadi 31 Desember 2024, tahun sebelumnya. Karena posisi saya di Januari 2025, maka tahun sebelumnya adalah 31 Desember 2024 dan nomor buktinya juga menyesuaikan yang sebelumnya, ya. Dan keterangan transaksi otomatis saldo awal. Persis seperti aplikasi Excel ya yang dikembangkan oleh PKN Stan. Nah, di sini saya akan menginput kas tunai 5 juta. Nah, di sini tinggal dipilih saja kas tunai 5 juta. Gitu, tambah. Nah, seperti itu saja ya. Ini otomatis tidak balance karena belum selesai penginputannya. Terus langkah berikutnya adalah BRI 150 juta. Kas di bank BRI 150 juta tambah. Kemudian kita lanjutkan lagi ATK 600.000, 600.000. Kemudian peralatan dan mesin, ya, jadi bisa dicari 36 juta. Kemudian apa lagi? Akumulasi peralatan dan mesin 7.200.000. Akumulasi peralatan dan mesin di sebelah kredit ya 7.200.000. Kemudian kita lanjutkan penyertaan modal desa ada 3 nih ya, Melati, Pujaan, Hati. Nah, gitu ya. 20 20 20. Di sini Melati. Ini kebetulan namanya sudah saya masukkan Melati ya 20 ya, kemudian Pujaan gitu ya. Langsung saja kata kunci yang kira-kira bisa mengerucutkan ya nama akun yang kita cari. Hati. Nah, gitu. Ya kan? 20 juta. Kemudian apa lagi nih? XPNPM, penyertaan modal masyarakat XPNPM 100 juta ya. PNPM. Nah, di sini ada nih. 100 juta tambah. Betul kan? Kemudian saldo laba tidak dicadangkan. Saldo laba tidak dicadangkan
sebesar berapa? 24.400. Nah, tambah. Maka otomatis akan balance pasti. Karena sudah selesai. Kalau balance warnanya hijau ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal klik, kita pastikan dulu sudah semua ya. Sudah kita input semua ya, kita klik submit. Nah, maka di sini kita sudah tidak bisa input saldo awal lagi karena saldo awalnya sudah available, gitu ya. Sudah seperti itu. Dan kalau kita tampilkan ya, di sini misalkan kita akan tampilkan tahun sebelumnya, Desember 31 ya, search. Nah, otomatis jurnalnya bisa keluar gitu. Ya, ini kalau kita klik, nah khusus saldo awal itu tidak bisa, ya artinya ini bisa diedit ya, tapi nggak bisa di delete ya. Kalau kalau jurnal yang lain bisa di delete. Ya, ini menandakan bahwa saldo awal itu sebenarnya harusnya wajib untuk di input gitu ya. Tapi kalau tidak ada saldo awal ya tidak usah di input gitu ya, gitu ya. Artinya kita baru beroperasi sekarang nih Pak Andi, ya sudah. Berarti nggak usah memanfaatkan yang sebelah kanan ini karena memang tidak ada saldo awalnya. Itu ya bagaimana cara untuk menginput saldo awal. Selanjutnya kita lihat di soal ya. Setelah saldo awal sudah kita input, nah selanjutnya adalah kita menginput transaksi perguliran. Transaksi berikutnya adalah kita akan melakukan perguliran gitu ya. Tapi sebelum perguliran ya biasanya perguliran itu secara tunai ya. Sehingga kita harus membuat jurnal untuk memindahkan kas di bank ke kas tunai dulu ya. Tentu saja kalau dalam prakteknya kita melakukan penarikan kas di bank menjadi tunai. Caranya create jurnal, di sini tanggalnya misalkan tanggal 2 ya. Tanggal 2 nih, misalkan Januari tanggal 2. Nah, di sini kita catat yang namanya penarikan uang tunai, uang tunai ya, dari Bank BRI. Nah, berarti kas tunai akan bertambah gitu ya, misalkan 20 juta. Oke, terus kemudian kas di Bank BRI akan berkurang 20 juta. Ya, kemudian tambah. Nah, ini adalah langkah untuk melakukan pencatatan penarikan kas tunai yang ada di Bank BRI. Kemudian klik submit. Nah, demikian ya. Ya. Langkah berikutnya adalah kita menginput perguliran. Ya, perguliran itu pemberian pinjaman kepada nasabah, gitu ya, yang biasanya kelompok. Di sini nama kelompoknya adalah Bunga Telang dan ada 2 anggota. Satu namanya Mbak Sari, yang kedua namanya Mbak Maya atau Bu ya. Namanya Bu Sari dan Bu Maya, gitu ya. Oke. Karena ini biasanya BUMDes LKD itu simpanan atau pinjaman ya yang ditujukan untuk ibu-ibu gitu ya, perempuan lah ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menginputnya? Kita masuk ke aplikasi pinjaman. Ya, untuk menginput perguliran dan angsuran kita masuk ke aplikasi pinjaman ya. Di sini kita klik data nasabah dan kita klik new data nasabah. Nah, kita input namanya kelompok bunga telang. Ya. Kemudian nomor SPK, saya takut salah nih menuliskannya atau biar gampang nih saya copy aja ya. Bisa emang di copy bisa, sangat bisa. Terus tanggal pergulirannya 2 Januari 2025. Januari tanggal 2. Terus periodenya 10. Oke. Jasa per bulan 2% gitu. Ini udah ada persenannya. Nama desanya, di sini nama desanya adalah Melati. Melati. Kemudian kecamatannya adalah Aman, Tentram. Kemudian kabupatennya adalah Adil, Makmur. Untuk kode nasabah, nasabah anggota ini maksudnya ya, nasabah. Ini saya copy aja dari sini. Ini ada bagusnya juga. Ini kebetulan contoh yang di Kabupaten Serang ini ada kodenya 360432 gitu ya.
Biasanya 2001 gitu. Nah, ini nomor urut kode nasabahnya ya. Misalkan nanti harapan kita sih lebih dari 1 juta gitu ya nasabahnya gitu ya. Terus kemudian nama pengguna, nama anggota maksud saya, nama anggota Sari ya. Diketik aja seperti apa? Boleh sih diketik. Nicknya, nah nicknya ini ada di aplikasi ini sangat bagus ya. Jadi kalau nicknya itu tidak sesuai jumlah digitnya dia nggak bisa diinput ya, nggak bisa disimpan. Kalau diinput pun ada keterangan gitu ya. Jalan Sejahtera. Nah, nomor HP saya copy saja nomor HP-nya ya dari sini. Terus kemudian email anggota sari@gmail.com. Nah, alokasi pinjamannya berapa untuk Sari? 10 juta. Nah, seperti itu. Ini anggota yang pertama. Jadi kita klik tambah ya untuk menambahkan anggota yang kedua. Ini langsung masuk ke bawah nih ya kan. Yang atasnya ini datanya tetap kan, ini data pokok ya. Terus kemudian kita input anggota yang kedua. Ya, anggota yang kedua kita input. Kemudian nama anggotanya Maya. Ya ini copy paste saja ya. Kemudian NIK-nya. NIK-nya kita copy paste. Kemudian alamat Jalan Sentosa. Kemudian nomor HP. Kita copy aja boleh ya. Kalau sudah ada datanya. Kemudian maya@gmail. maya@gmail.com. Nah gitu ya. Kemudian alokasinya 10. Gitu ya. Kemudian tambah. Nah kalau sudah, semua sudah terinput, kita klik submit. Maka kita sudah punya data nasabah. Ya. Nama kelompoknya bunga telang tadi. Oke, seperti itu. Berikutnya, kita kerjakan soal berikutnya, yaitu penerimaan angsuran. Oh ya, saya mau menunjukkan jurnalnya ya. Kalau tadi sudah menginput itu ya, maka otomatis nih 1 Januari aja ya. Dari 1 Januari search. Maka akan otomatis ada jurnal yang namanya jurnal perguliran. Nah ini defaultnya adalah piutang kepada masyarakat SPP pada kas tunai. Dan ini bisa diedit ya. Via transfer. Nah, sudah berarti diedit aja ini kas di bank apa gitu ya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke pinjaman. Di sini ada penerimaan angsuran ya, sekaligus menerima pendapatan jasa dari bunga telang ya. Ini Sari 1 juta, Maya 1 juta dan juga jasanya ya. Maka bagaimana caranya? Di sini ada penerimaan angsuran ya. Jadi untuk menginput penerimaan angsuran itu kita klik menu penerimaan angsuran, kemudian new penerimaan angsuran. Nah di sini bisa kita cari dari nomor SPK ataupun juga nama kelompok. Nah ini sudah muncul nih nomor SPK yang bisa dicari karena cuma 1 ya, jadi kelihatan. Ini juga bunganya apa namanya nama kelompoknya juga baru 1, jadi ini tidak perlu kita filter, diklik aja udah muncul ya. Nah ini langsung untuk muncul identitasnya, kemudian submit. Nah di sini berapa yang mau kita terima. Tapi langkah pertama adalah kita input dulu nama penyetor. Penyetor misalkan Sari, penerimanya Mbak Ratna misalkan ya. Nah ini di sini ada apa namanya? Di bawah ini ada bayar sesuai target. Kita klik. Bisa juga nih diedit. Ini nggak bayar nih, bisa dihapus gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan bayar sesuai target. Kalau ada tunggakan dan dia juga mau bayar, bayar pas tunggakan gitu ya. Ini bisa dimainkan ini. Nah, ketika ini sudah beres, pastikan bahwa tanggal pembayarannya sudah benar ya. Karena posisi saya sekarang di 13 Januari ya. Nah, sekarang mungkin saya akan cek nih. Ini terimanya kapan? 2 Februari. Oh ya, biar agak logis ya. Kan tadi baru perguliran ya. Sebenarnya kalau di dunia praktek nyata ini nggak kayak gini ya. Ya, yang seharusnya aja. Karena ini simulasi ya. Mungkin saya agak beyond gitu ya. 2 Februari dia bayar gitu dia. Ya kan? 2 Februari bayar. Jadi ini bisa diedit ya.
Dan ini link dengan jurnal. Klik submit. Nah, otomatis ini tanda buktinya sudah sesuai. Dan bisa dicetak. Ini tinggal di kanan atas ada tombol print. Nah, otomatis ini untuk mencetak. Ini menjadi file PDF ya, bisa dicetak. Saran saya adalah dicetak 2 kali, satu untuk nasabah, satu lagi diarsipkan ya untuk bagian akuntansi terutama. Ya, seperti itu. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya apa nih? Oh, saya ingin mengecek jurnal. Oh ya boleh. Kita aplikasi di accounting. Kita cek di jurnal umum. Apakah jurnal tadi sudah masuk di sini? Nih, sudah ya. Kas di debit, piutang, dan pendapatan jasa di kredit. Sudah masuk nih. Angsuran pertama dari bunga telang. Ini udah otomatis. Ya, sudah otomatis jurnalnya muncul. Seperti itu. Ya. Jadi dengan kita memanfaatkan modul aplikasi pinjaman, maka otomatis jurnalnya mengikuti. Ya. Dan tanggalnya pun juga mengikuti ya. Ini bisa dilihat tanggal 2 Februari. Karena tadi kita edit ya. Ini sebenarnya kalau dalam prakteknya tidak perlu diedit ya. Kondisi misalkan kita terima sekarang ya nanti tanggalnya sekarang nggak usah diapa-apain gitu ya. Ini karena mungkin ya menyediakan kalau misalkan kita di 31 Desember itu penerimaan angsurannya banyak dan harus kita lanjutkan di 1 Januari tahun berikutnya ya. Sehingga kalau kita nggak sesuaikan nanti masuk di laporan keuangan berikutnya kan tidak betul ya. Sehingga fitur ini tetap dimunculkan untuk edit tanggal penerimaan angsuran. Kemudian pembayaran beban. Nah, untuk pembayaran beban bagaimana caranya? Nah, ini kebetulan saya sudah mencatat nih pembayaran beban ya. Atau belum? Oh, belum ya. Belum. Jadi kita catat dong. Kan memang belum mencatat. Caranya bagaimana? Untuk mencatat pencatatan beban apa nih? Di sini ada beban gaji dan tunjangan contohnya ya. Gaji dan tunjangan pegawai. Oh, maka di sini kita create jurnal ya. Di sini membayar gaji dan tunjangan pegawai. Bagian adum. Nah, misalkan begitu. Tanggalnya tanggal berapa? Kita bisa adjust juga ya, 1 Maret misalkan. 1 Maret. 1 Maret. Nah, misalkan tanggalnya 1 Maret. Kemudian di sini beban gaji. Gaji. Nah, di sini ada beban gaji tunjangan. Berapa besarnya gaji dan tunjangan? Totalnya 10 juta dibayar transfer BRI. Oke, berarti beban gaji 10 juta tambah terus Bank BRI 10 juta. Ya, ini menuliskan angkanya tanpa koma atau titik ya. Jadi 10 nolnya 6 kali. Gitu ya. Ini total balance ya. Ini artinya balance ya. Kalau tidak balance ini tidak balance gitu. Kemudian kita klik submit ya. Seperti itu. Ini adalah untuk mencatat transaksi terkait dengan pembayaran beban. Kemudian kita lanjutkan untuk mencatat contoh transaksi pendapatan jasa yang kedua. Di sini ada penerimaan angsuran yang kedua, Sari membayar penuh, sedangkan Maya dia tidak membayar alias menunggak ya. Di bulan apa ini? Bulan tanggal 2 Maret nih. Ya, Maret ada angsuran lagi nih. Ya, caranya adalah kita masuk ke modul pinjaman untuk mencatat penerimaan angsuran, kita masuk ke modul pinjaman ini, kemudian kita klik penerimaan angsuran, penerimaan angsuran baru, kita pilih kelompoknya, submit. Nah, di sini bisa aja kita klik sesuai target dan yang Maya, ini karena dia tidak membayar ya, dinolin saja. Gitu. Dinolin saja. Nama penyetornya adalah Sari, ini ketuanya ya. Kemudian diterima oleh Mbak Ratna. Ya. Tanggalnya di sini bulan Maret ya, tanggal 2. Gitu ya. Misalkan seperti itu. Ini sudah kita pastikan betul ya, kita klik submit.
ya, seperti itu. Dan apa namanya? Cetakannya tanda terima cetaknya adalah seperti ini. Ini tanda terima cetaknya. Ya, oke. Nah, di apa namanya di penerimaan angsuran di aplikasi accounting itu otomatis harusnya juga sudah muncul ya untuk misalkan dari tanggal 1 nih ya, search. Maka otomatis nih ya, yang tanggal 2 Maret tadi sudah muncul jurnalnya. Yang hanya terima 1.200.000, harusnya 2.400.000 kan, sama seperti sebelumnya. Ini adalah angsuran dari bunga telang yang kedua, gitu ya. Nah, bagaimana nanti kalau Bu Maya itu mau bayar? Ya, kalau Bu Maya mau bayar ya nanti tinggal kita terima saja, gitu ya. Dari modul pinjaman ya tentu saja. Oke ya, ini bisa. Kita lanjutkan untuk contoh transaksi berikutnya yaitu membeli perlengkapan ya. Nah, untuk membeli perlengkapan ini kita menggunakan pendekatan beban dengan asumsi bahwa kalau kita beli perlengkapan berupa ATK itu kita beli sejumlah yang kita butuhkan saja. Memang tidak kita mau simpan ya. Jadi beli nanti akan habis. Jadi namanya istilahnya barang pakai habis ya. Sehingga kita menggunakan pendekatan beban saja. Langsung kita bebankan saja kalau terkait dengan ATK. Ya, ini sejalan dengan apa namanya? Panduan Kemendesa 136 ya. Kita diarahkan untuk ke sana. Nah, namun kalau ada sisanya di akhir periode gitu ya menurut panduan Kemendesa itu nanti disesuaikan gitu ya kan kalau nggak habis ya disesuaikan. Kalau sifatnya material ya. Tapi kalau cuma 2 lembar kertas folio, cuma 2 lembar ya, kecuali 1 rem, 2 rem gitu ya. Nah, itu apa namanya? Tidak perlu penyesuaian ya, kita anggap habis saja. Tanggal 5 Maret ya, kita mencatat jurnal tanggal 5 Maret, berarti di sini create new journal. Di sini kita pilih Maret tanggal 5. Ya. Keterangannya adalah membeli ATK. Kode akunnya adalah beban alat, ada nggak beban alat tulis kantor? Ada. Sebesar berapa? Sebesar di soal itu 500.000. Ya, kita tulis saja 500.000. Kemudian kita bayarnya pakai apa? Kas tunai ya ternyata. Oh iya. Kita pilih kas tunai 500.000. Ini kalau belum saya tambah ini kan masih tidak balance ya gitu. Ini bagus nih aplikasi nih. Jadi ada indikator validasi inputan. Ya. Kita klik. Ini sudah ya. 5 Maret ya. Kita klik submit. Ya, seperti itu. Kemudian kita catat lagi transaksi berikutnya, membayar listrik nih, 10 Maret nih. Membayar listrik dan dibayar melalui transfer rekening Bank BRI. Oh ya, berarti beban listrik ya. Ya, oke. Berarti kita catat lagi ya di sini ya. Langsung aja ya. Maret tanggal berapa tadi? 10 ya. Nah, coba kita lihat soalnya. Iya. 1250 beban listrik. Beban listrik ya. Kata kuncinya listrik gitu aja ya. Ada nggak beban listrik? Oh ada. 1250 tambah. Ya, sebentar. Oh, keterangannya belum diinput. Membayar beban listrik. Iya, mohon maaf. Keterangannya belum diinput. Jadi belum mau dia kalau keterangan belum diinput. Ya bagus juga sih. Ada validasi ya. Beban listrik 1250. Oke. Kebanyakan. Ya, tambah. Nah, sudah balance. Kalau sudah balance berarti kita klik submit ya. Ya. Tadi tanggalnya sudah kita sesuaikan apa belum? Coba cek ya. Di jurnal 1 Januari. Tadi yang bayar listrik ya? Listrik. Tanggalnya tanggal berapa nih? 10 Maret ya, udah benar sih. Oke, sudah benar. Terus berikutnya membeli aset tetap. Ya, membeli aset tetap tanggal 28 Maret berupa kendaraan.
Ya, 18 juta nih ya dengan rekening kas Bank BRI. Berarti kendaraan bertambah, kas di Bank BRI berkurang, gitu ya. Ya. Jadi Great New Journal tanggalnya adalah 28 Maret ya. Di sini membeli kendaraan ya, operasional ya, Honda Beat. Nah, gitu dah. Nah, di sini kita pilih kendaraan 18 juta ya. Oke, kemudian Bank BRI 18 juta. Nah, kalau sudah, klik submit. Nah, seperti itu. Oke ya. Nanti laporan bisa kita lihat terakhir saja ya. Nah, sekarang menginput penyesuaian ya, penyesuaian. Ini bagusnya sebenarnya penyesuaian itu karena ini cuma soal simulasi ya. Penyesuaian itu biasanya dibuat bulanan saja ya, supaya bisa mencetak laporan keuangan bulanan. Misalkan 31 Maret nih, kita bikin penyesuaian. Sebentar, 31 Maret ya. Maret 31, akhir bulan nih ya. Ini penyusutan. Kebetulan aset tetap yang bisa disusutkan peralatan dan mesin ya. Maka di sini beban penyusutan, gitu ya. Beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar berapa nih? 1.800.000. 1.800.000. Ini misalkan sudah melalui perhitungan ya, perhitungannya metode di panduan itu kan garis lurus. 36, 5 tahun atau 60 bulan ya, tinggal dibagi saja. Karena ini sudah 3 bulan ya, maka dikali 3. 1.800.000. Gitu ya. Nilai residu tidak diperhitungkan, tidak gitu ya, tidak diperhitungkan ya. Itu untuk memudahkan gitu ya, untuk memudahkan dalam perhitungan. Karena BUMDESA itu seperti UMKM ya, jadi sederhana ya. Standarnya itu dibuat sederhana gitu ya. Nah, ini terus kemudian akumulasi. Akumulasi penyusutan, peralatan dan mesin. Akumulasi penyusutan, peralatan dan mesin 1.800.000. Nah, sudah beres ya. Tinggal kita submit saja. Terus apa lagi? Ini ada 3 contoh ya. Persediaan ATK. Persediaan ATK kan awalnya tadi berapa ya awalnya? 600 ya. Kemudian sisa persediaannya 200. Berarti terpakai 400 ya. 400 nih ya. Terpakai nih ya dari yang persediaan awal. Sehingga 31 Maret kita mencatat beban ATK pada ATK 400. Berkurang ATK-nya soalnya. Jadi 31 Maret bikin lagi penyesuaiannya ya, penyesuaian ATK. Ya kan gitu. Penyesuaian ATK gitu aja ya, nggak usah pakai kata persediaan. Biar gampang. Nah, di sini kita pilih beban alat, beban gimana nulisnya? Beban alat tulis kantor. Nah, seperti ini aja ya. Kita isikan berapa tadi? 400.000. Kemudian di sini alat tulis kantornya juga 400.000. Nah, sudah cukup, tinggal klik submit. Kemudian berikutnya, kita menerima tagihan telepon dan internet bulan Maret sebesar 700.000. Berarti jurnalnya beban telepon dan internet pada utang telepon dan internet. Gitu ya. Tanggal 31 Maret. Ya, oke. Berarti kita pilih bulan Maret tanggal 31. Ini pencatatan beban, pencatatan tagihan telepon dan internet. Nah, kita aja ya.
Nah, di sini telepon ada nggak beban? Ada. Sebesar berapa tadi ya? 750.000. Ya, 750.000. Kemudian utang, telepon dan internet 750.000. Nah, sudah selesai, submit. Nah, selesai itu. Ya, ini adalah contoh penggunaan aplikasi Prabu dalam rangka untuk mencari transaksi baik tadi ya saldo awal, berguliran, penerimaan angsuran dan juga sampai dengan penyesuaian. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencetak laporan keuangan dan juga buku besar kas tunai. Oke, berarti kita akan lakukan proses posting dulu, ya. Kita klik posting dan kita klik posting. Mohon dipastikan bahwa tanggalnya update dengan tanggal sekarang. Misalkan seperti itu, ya. Misalkan ini contoh simulasi 13 Januari 959 misalkan. Nah, itu kalau itu berarti sudah update gitu ya. Kemudian semua laporan keuangannya harusnya sudah jadi, ya. Ini kita cetak ya sampai dengan bulan Maret. Search. Nah, ini sudah ada semua. Ini laba atau rugi nih? Ya, rugi ya. 14 juta ya. Rugi ternyata. Ya, karena tadi belum banyak yang kita input ya. Ini contoh saja ya, contoh saja. Ini 600.000 sebenarnya. Tapi tadi ada beban pegawai. Ya, 10 juta sendiri tadi beban pegawai ya. Jadi rugi. Oke, nggak apa-apa. Kita cetak saja ya. Ini ada bisa PDF, bisa Excel. Jadi PDF-nya juga, ini tampilannya bagus nih. Nanti bisa dicetak gitu ya. Terus kemudian kita cetak juga laporan perubahan ekuitas bulan Maret. Ya kan? Nah, ini juga sudah ada nih 170 ya saldo akhirnya. Ya, di sini sudah oke. Kita cetak PDF. Nah, sip. Kemudian kita cetak laporan posisi keuangan bulan Maret. Nah, kita pastikan nih total asetnya sama ya. 184 yang sebelah kanan 184. Di sini total asetnya 171, ini 171. Udah bener ini PDF. Dicetak. Sudah betul. Ya. Ini kasnya berapa nih? 108 ya. 108 nih kasnya. Berarti kalau gitu di laporan arus kas harusnya 108. Selanjutnya coba kita cetak laporan arus kas sampai dengan bulan Maret ya. Di sini total akhirnya adalah 108. Sudah benar nih ya. Kalau ada yang selisih ya, mungkin kita salah gitu ya. Kesalahan kita, maka ini detailnya ada nih. Ya, misalkan ini penerimaan dari cicilan pinjaman, betul nggak sih? Kita terima 2 kali, oh betul gitu kan. Ya, yang pertama 2 juta, yang kedua 1 juta karena yang tadi Bu Mayang belum bayar. Misalkan seperti itu. Oke? Seperti itu cara untuk menjalankan aplikasi Prabu ya. Baik di modul akuntansi maupun di modul pinjaman. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, dan kita bisa menyajikan ya, menyusun laporan keuangan BUMDesa, baik BUMDesa yang dimiliki satu desa atau BUMDesa bersama yang dimiliki oleh beberapa desa maupun BUMDesa bersama LKD XPNPM. Itu mudah-mudahan bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan dan juga sesuai dengan panduan Kapmen Desa 136 tahun 2022 ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.